Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang uji validitas dan reliabilitas. Yang pertama, kita mempunyai data di Excel sebagai berikut. Kemudian kita buat tabel seperti ini dengan cara tabel yang misal yang kesadaran ini kesadaran dan total, terus tabel persepsi sampai dengan totalnya, dan juga keberhasilan ini sampai dengan totalnya itu disalin, kemudian dibuat tabel seperti ini dengan cara ditranspose. Setelah itu, data ini akan kita olah ke dalam SPSS dengan cara yang pertama, yaitu kita salin data ini, hanya angkanya saja. Kita salin. Kemudian kita masuk ke SPSS. Nah, di SPSS ini tinggal kita tempel. Di paste biasa aja. Nah, setelah itu datanya akan seperti ini. Kita masuk ke variable view. Nah, yang di variable view ini yang pada bagian name kita ganti dengan tabel yang sudah kita buat sebelumnya di Excel. Nah, tabel ini kita salin, lalu kemudian kita masukkan lagi ke variable view SPSS. Nah, di bagian name ini kita tempel sama tabel yang sudah kita copy tadi. Nah, jadinya akan seperti ini. Setelah itu, yang bagian measure, untuk yang total itu kita ganti dengan scale. Di sini kan ada 3 total. Nah, semuanya itu kita ganti jadi scale, tapi yang bagian totalnya aja. Dan selanjutnya untuk yang lainnya itu bisa kita ganti dengan nominal. Nah, setelah itu kita bisa kembali ke data view, dan untuk analisis yang pertama kita akan menganalisis validitas. Yang pertama yaitu bisa kita klik analyze, kemudian kita klik correlate, lalu kita klik bivariate. Nah, untuk tabel yang ini kita salin semuanya, kemudian kita pindahkan ke variabel. Selesai itu kita klik OK. Nah, akan muncul seperti ini. Setelah itu kita kembali lagi ke bagian data yang awal tadi. Nah, untuk selanjutnya kita akan menguji reliabilitas dengan cara kita bisa klik analyze, kemudian kita klik scale, lalu kita klik reliability analyze, lalu kita salin semuanya, lalu kita masukkan ke variabel, kita masukkan ke names. Nah, di sini totalnya itu kita pindahkan atau kita keluarkan lagi dari names tadi. Setelah itu bisa kita klik OK. Nah, akan jadi seperti ini hasilnya. Nah, untuk selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Nah, untuk mencari uji reliabilitas, kita kembali ke data view, kan analyze, setelah itu kita cari scale dan reliability. Nah, dikarenakan ini adalah uji reliabilitas, ada 2 kolom kayak tadi di uji validitas, kita masukkan semua. Tapi
yang variabel-variabelnya dikeluarkan semua kecuali total itu secara keseluruhan dan per item. Nah, kita akan mencoba yang per item. Kita kembali ke data view, langsung tekan analyze, terus scale, terus cari reliability kan. Tapi yang membedakan antara per item dan keseluruhan, kita tekan statistik di pojok kanan atas, langsung kita klik yang uji validitas per item, langsung oke. Dari uji reliabilitas secara per item, interpretasinya saya serahkan ke teman saya untuk menginterpretasikan. Nah, untuk selanjutnya, data selanjutnya sama saja. Jadi dilihat dari setiap total per itemnya. Nah, yang signifikan dikatakan signifikan apabila hasil signifikansinya kurang dari 0,1, kurang dari 0,05 dan kurang dari 0,01. Selanjutnya kita akan ke reliability statistik. Nah, di sini hasil yang didapat yaitu reliabilitas karena Cronbach alpanya lebih dari 0,6. Di sini kan 0,799, berarti lebih dari 0,6. Untuk selanjutnya kita akan ke reliabilitas yang per item. Nah, di sini itu dilihat dari corrected item total correlation-nya. Dikatakan reliabilitas jika lebih dari 0,3. Jadi kesadaran satu ini reliabilitas, terus ini reliabilitas, ini tidak, ini reliabilitas, ini reliable, yang ini reliable, ini tidak, ini reliable, tidak, reliable, tidak, reliable, tidak, reliable, ini reliable dan ini reliable. Jadi dilihat jika corrected item total correlation-nya lebih dari 0,3, maka hasil yang didapat itu reliable. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk selanjutnya, data selanjutnya sama saja. Jadi dilihat dari setiap total per itemnya. Nah, yang signifikan dikatakan signifikan apabila hasil signifikansinya kurang dari 0,1, kurang dari 0,05 dan kurang dari 0,01. Selanjutnya kita akan ke reliability statistik. Nah, di sini hasil yang didapat yaitu reliabilitas karena Cronbach alpanya lebih dari 0,6. Di sini kan 0,799, berarti lebih dari 0,6. Untuk selanjutnya kita akan ke reliabilitas yang per item. Nah, di sini itu dilihat dari corrected item total correlation-nya. Dikatakan reliabilitas jika lebih dari 0,3. Jadi kesadaran satu ini reliabilitas, terus ini reliabilitas, ini tidak, ini reliabilitas, ini reliable, yang ini reliable, ini tidak, ini reliable, tidak, reliable, tidak, reliable, tidak, reliable, ini reliable dan ini reliable. Jadi dilihat jika corrected item total correlation-nya lebih dari 0,3, maka hasil yang didapat itu reliable. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.